Injil berarti kabar baik, dan kitab Injil berarti kitab yang berisi kabar baik. Kejadian 3 ayat 15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini biasa disebut sebagai kabar baik yang pertama. Generasi demi generasi, keturunan perempuan menantikan seseorang yang akan mengalahkan ular. Tapi sayangnya, tahun demi tahun dan generasi demi generasi tidak kunjung muncul seorang yang akan mengalahkan ular. Di tengah perbudakan keturunan perempuan, yaitu bangsa Israel, mendengar bahwa akan ada pembawa berita yang membawa kabar baik itu. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Pembawa kabar baik tentang kerajaan Allah, dia adalah Tuhan Yesus. Dia datang membawa kabar tentang kerajaan Allah. Dan inilah dia, 4 kitab Injil. 4 kitab yang berisi tentang sang pembawa kabar baik tersebut, yaitu kehidupan Yesus Kristus. Keempat kitab Injil menceritakan hal yang sama, yaitu kehidupan Yesus, berbagai pelayanan Yesus, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, berbagai pengajarannya dan setiap detail akhir kehidupan Tuhan Yesus, mulai dari perjamuan terakhir, berdoa di Taman Getsemani, diadili oleh Pontius Pilatus, jalan salib, penyaliban, penguburan, dan juga detik-detik kematian Yesus juga ditampilkan di dalam 4 kitab Injil ini. Di balik persamaan kisah tentang kabar baik ini, setiap kitab Injil memiliki keunikan sendiri. Selain karena para penulis yang memiliki latar belakang berbeda, mereka juga memiliki titik berat tertentu dalam penulisan kabar baik. Jadi kita tidak perlu heran, karena kita akan menemukan ada banyak bagian yang kita temukan di kitab Injil tertentu, tapi tidak kita temukan di kitab lain, ataupun urutan penulisan yang berbeda-beda. Karena mereka memandang kabar baik ini dari 4 sudut yang berbeda. Kitab Matius memandang bahwa Kristus Yesus adalah Mesias bangsa Yahudi yang ditunggu-tunggu, sehingga dia menceritakan dengan detail silsilah Yesus Kristus dari Adam dan Hawa sampai Yusuf dan Maria. Ini menjadi bukti bahwa dialah Mesias yang dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Lalu kitab Markus menceritakan kehidupan Yesus dengan lebih singkat. Markus menulis kitab Markus dengan ringkas, supaya membaca baru segera mendapatkan poin penting bahwa Yesus adalah Mesias bagi segala bangsa. Lalu Lukas menulis dengan lebih detail tentang setiap kehidupan Yesus, dari kelahiran sampai kenaikan Yesus, menekankan tentang kemanusiaan Yesus juga. Sedangkan yang terakhir, kitab Injil Yohanes mengambil sudut pandang yang paling berbeda. Yohanes menulis berdasarkan keilahian Kristus dan menulis dari sudut pandang seorang sahabat. Tapi keempat kitab kabar baik ini saling melengkapi dan selaras dalam menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Jadi, inilah dia kitab kabar baik, yaitu kabar baik bagi seluruh umat manusia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menebus dosa manusia dan akan kembali lagi untuk menyatakan kerajaan Allah.